的光点燃了梦魇，一路赤焰为谁点着一诺。Halo Gus, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Di aula utama, Xiao Zhan dan 3 penatua klan berbicara dengan penuh semangat dengan penatua yang aneh. Tamu itu tampaknya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya. Namun setiap kali ketika sepertinya dia akan membicarakan subjek, dia akan menelan kembali kata-kata dan mengubah topiknya. Setiap kali dia melakukan ini, gadis halus di sebelahnya akan memberi penatua pandangan yang halus namun tegas. Setelah mendengarkan percakapan mereka untuk sementara waktu, Xiao Yan bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan-lahan terkulai. Brother Xiao Yan, apakah Anda tahu siapa mereka? Tepat ketika Xiao Yan akan tertidur karena bosan, Sun Er yang ada di sampingnya membuka buku kuno dan bertanya kepada Xiao Yan. Apakah kamu tahu? Xiao Yan dengan rasa ingin tahu memandang Sun Er. Apakah Anda melihat simbol pedang perak dengan awan di atas mansut jubah mereka? Kata Sun Er dengan senyum ringan. Oh, Xiao Yan memandang ke arah borgol dari ketiganya dan memang, di sana dia jelas melihat simbol bersulam dari pedang yang berkilau di awan. Mereka berasal dari faksi awan berkabut. Xiao Yan bertanya dalam kebingungan. Meskipun Xiao Yan tidak pernah pergi ke dunia nyata, dia telah membaca dari buku-buku tentang faksi ini. Klan Xiao Yan tinggal di sebuah kota bernama Wutan City yang merupakan bagian dari Kekaisaran Jiama. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di dalam Kekaisaran Jiama, masih dikerdilkan oleh ukuran kekaisaran, meskipun memiliki pegunungan magic monsters di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiao Yan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada 2 klan lain yang bersaing dengan klan Xiao, tetapi bahkan setelah 24 tahun darah dan perselisihan, mereka tidak dapat menyusul klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di kota Wutan, maka faksi awan berkabut akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Kekaisaran Jiama. Perbedaan antara klan Xiao dan faksi awan berkabut sangat besar, sampai pada titik di mana ayah Xiao Yan Xiao Zhan, yang biasanya menjaga wajah yang ketat dan keras, sangat hormat di depan para tamu ini. Kenapa mereka di sini? Xiao Yan berbisik. Jari-jari ramping Sun Er berhenti. Mungkin itu terkait dengan Anda, saudara Xiao Yan. Tapi saya tidak memiliki hubungan dengan mereka. Mendengar tanggapan Sun Er, Xiao Yan berhenti sebelum menggelengkan kepalanya dan berbisik. Apakah kamu tahu nama gadis itu di sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak. Apakah kamu? Xian Yan mengerutkan alisnya saat dia memeriksa wajah gadis yang ditunjukkan oleh gadis itu. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia Nalan Yan Ran. Ekspresi penasaran melayang di wajah Sun Er. Xiao Yan kaku. Nalan Yan Ran, cucu Nalan Jie, Komandan Leonhard dari Kekaisaran Jiama. Dia tunangan saya yang ditetapkan di antara keluarga kami. Sebelum saya lahir, hehe. Kakek dan Nalan Jie seperti blood brothers dan pada waktu itu, Anda dan Nalan Yan Ran dilahirkan sekitar waktu yang sama, jadi keduanya memutuskan bahwa kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah Anda dilahirkan, kakek meninggal dalam perkelahian dengan musuh klan dan seiring berjalannya waktu, hubungan Xiao Clan dengan keluarga Nalan menjadi lebih lemah. Sun Er berhenti dan memandang Xiao Yan yang diserap di Sun Er's cerita. Nalan Jie tidak hanya sombong, ia juga memberikan penekanan ekstrim pada janji. Pernikahan itu diputuskan olehnya sehingga meskipun nama Anda sangat buruk beberapa tahun terakhir, ia tidak pernah sekalipun berpikir untuk membatalkan pernikahan. Gezer itu benar-benar keras kepala. Xiao Yan tersenyum. Nalan Jie memiliki keputusan akhir dalam semua hal dalam keluarga sehingga meskipun dia benar-benar sangat menyukai cucunya, tidak ada seorang pun di keluarga yang melangkah untuk menentang pernikahan. Mata indah Sun Er dengan ringan melirik Xiao Yan sebelum melanjutkan. Tetapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yan Ran menjadi mahasiswa di bawah pemimpin faksi awan berkabut. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yan Ran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka,
mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai dan sayangnya, dia benar-benar membenci pernikahannya yang dijanjikan dengan Brother Xiaoyan. Kamu bilang bahwa dia datang untuk membatalkan pernikahan. Wajah Xiaoyan menjadi gelap. Pada saat ini dia sangat marah, bukan karena Nalan Yanran tidak menginginkannya sebagai suaminya, karena Nalan Yanran berusaha membatalkan pernikahan dengan seluruh klan yang hadir. Jika itu terjadi maka ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan rasa hormatnya dalam klan. Xiaoyan perlahan-lahan bernafas, udara dingin menenangkan pikirannya yang mengamuk. Di dalam lengan bajunya, Xiaoyan melengkung tinjunya, berpikir, jika aku adalah seorang dosi, siapa yang berani menginjak-injak martabatku? Memang benar, jika Xiaoyan adalah dosi, maka, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari faksi awan berkabut, dia tidak akan dapat melakukan hal seperti itu. Dosi yang berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi tinggi dalam seluruh sejarah daratan Doqi, dan beberapa orang yang berada pada tingkat itu ketika mereka masih muda sekarang adalah beberapa orang paling berpengaruh di seluruh dunia Doqi. Tangan kecil rapuh yang secara cerdik menghindari lengan Xiaoyan dan memegang tangan Xiaoyan. Sun Er berkata dengan lembut, "Saudara Xiaoyan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kehilangannya sendiri. Saya percaya bahwa dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini." Menyesali, Xiaoyan mencibir, dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak memiliki kemewahan semacam itu. Xiaoyan berhenti sebelum mengubah nada suaranya. Tunggu, Sun Er, bagaimana Anda begitu akrab dengan mereka? Hal-hal yang baru saja Anda katakan, ayah saya bahkan mungkin tidak mengenal beberapa dari mereka. Bagaimana Anda tahu semua ini? Sun Er menegang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat penghindaran Sue Er pada subjek, Xiaoyan hanya bisa tersenyum tanpa daya. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiaoyan tidak memiliki hubungan dengan darah. Selain itu, Xiaoyan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Segera, orang tua Sun Er menjadi subjek yang tabu, sesuatu yang tampaknya mereka takuti. Bagi Xiaoyan, identitas Sun Er selalu terselubung dalam misteri. Tidak peduli seberapa keras atau seberapa cerdik dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Apapun, jika kamu tidak ingin mengatakannya maka jangan. Menggelengkan kepalanya, wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Penatua tamu, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan faksi awan berkabut untuk menekan ayah, Nalan Yanran ini tentu saja menggunakan beberapa taktik yang tidak tahu malu. Furi mulai membangun di dalam hati Xiaoyan. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya, dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye. 燃烧着融化这世间所有的荒凉，愿一片片一月月一丝丝一年年随风翩翩，走多少风多少雨总会